Halo Sobat Taspen, kembali lagi bersama saya Devika dalam acara Taspen Talk. Sobat Taspen, sudah 1 tahun lebih lamanya pandemi COVID-19 berlangsung di seluruh dunia. Dan pada hari ini, Jakarta 5 Mei 2021, Taspen bersama dengan Kemenpan RB serta dengan BKN menyerahkan penghargaan dan santunan kepada para ASN yang tewas dalam tugas penanganan COVID-19. Di mana para ahli waris yang saat ini bersama dengan saya hari ini akan menceritakan bagaimana sosok keluarga yang dikasihi yang berperang melawan COVID-19 tersebut. Untuk itu, mari kita dengarkan cerita para ahli waris atau keluarga dari orang yang ditinggalkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Ana, Dr. Heri Prasetyo. Saya adalah istri dari dokter garda terdepan dari Blora, di mana suami bekerja di Rumah Sakit Sutiono, Blora. Saya mengajar di salah satu perguruan tinggi swasta. Perkenalkan, nama saya Heti Sanjaya. Saya istri dari almarhum Dr. Sengaji. Dr. Sengaji itu bertugas di Puskesmas Karanganyar, Kota Semarang. Saya seorang bidan, tapi saya sekarang mempunyai suatu rumah cantik. Almarhum suami bekerja di Puskesmas Karanganyar sebagai dokter umum dan kebetulan bersama kakaknya punya tempat praktek BPJS, itu kalau bukanya kalau pas sore. Nama saya Toto Yulianto, saya suami dari almarhumah Dr. Eliana Widyastuti. Beliau bertugas di Puskesmas Halmahera, Kota Semarang, mungkin sekitar 10 kilo dari tempat kerja adik almarhum Dr. Sengaji. Oh, berarti kakak beradik. Jadi beliau berdua di awal pandemi yang tugasnya memang di COVID. Saya sendiri sebagai kontraktor manufaktur engineering di Bekasi, tugasnya saat ini. Jadi di Semarang beliau praktek pagi ke Puskesmas, siang ke klinik BPJS bersama almarhum dokter. Dokter Heri ini adalah orang yang peduli sama masyarakat. Dia totalitas buat pelayanan sesuai dengan janjinya seorang dokter. Dia selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan. Kepada ibu sendiri, kalau sebagai sosok bapak di rumah, pada keluarga, anak. Kalau bapak itu orangnya peduli sama keluarga, selalu mengingatkan anak-anaknya, pokoknya kalian itu harus mau belajar yang baik, kerja keras, kemudian harus peduli dengan sesama, dengan lingkungan. Dan Bapak itu selalu mengingatkan kepada kita harus selalu care kepada siapapun. Karena Papa itu orangnya nggak pandang bulu orang, siapapun dilayani. Selalu dekat dengan pasien. Itu, Kak. Sosok almarhum suami itu sosok yang sangat bijaksana, sangat baik, sangat humble, dan sangat peduli kepada sesama. Apalagi masalah tentang pasien-pasiennya. Pokoknya tuh selalu dinomorsatukan. Bahkan di hari libur aja almarhum suami itu masih mau datang ke tempat kerjanya buat ngurusin pasien-pasiennya. Padahal kalau dipikir bukan waktu jam dia bekerja. Sosok almarhum di mata keluarga sendiri sangat baik, sangat penyayang, selalu menomorsatukan keluarga, sangat bijaksana, sangat menjadi seorang suami yang bertanggung jawab sebagai panutan yang patut dicontoh. Beliau karakternya sama dengan adiknya. Jadi waktu awal-awal COVID itu memang beliau total ke pasien itu luar biasa. Jadi saya juga sempat protes seperti adik Heti itu. Saya juga ngomong waktu itu pun nggak ada yang lain gitu, karena memang waktu itu
istri memang sebelumnya kan juga banyak aktif di sosial kesehatan. Jadi istri juga nanganin ini ya, HIV juga di Semarang gitu. Kan resikonya tinggi. Nah, apalagi ini COVID, waktu itu prokes sama SOP-nya untuk penanganan kan belum segitu lengkap seperti sekarang gitu kan. Saya juga khawatir karena dari bulan awal Februari itu istri sudah nanganin sebagai ketua COVID untuk Semarang Timur, jadi di bawah wakil wali kota Semarang langsung. Di waktu itu istri yang terjun langsung di lapangan. Anak pertama saya itu umur 11 tahun, kelas 6 SD, nomor 2 umur 9 tahun, kelas 4 SD, sama umur 4 tahun. Terus terang Kak, anak-anak belum siap karena kita kan tidak tahu ya, percaya pasti ada kesembuhan dari mujizat Tuhan. Ternyata mujizat itu menjadi ujian buat kita semuanya. Kita mau tidak mau, karena itu semua sudah rencana yang di atas, kita terima semuanya. Ya shock ya Kak ya. Sudah baru 2 tahun. Alhamdulillah anak saya sudah tahu papahnya. Iya. Terus gimana respon anaknya? Semenjak suami nggak ada, saya selalu jujur sama anak. Kalau saya selalu bilang, Nafasya, papa sekarang sudah nggak ada. Papa sekarang sudah nggak sama kita. Nafasya tugasnya sekarang menjadi anak yang solehah, menjadi anak yang kebanggaan buat kedua orang tua. Selalu doain papa sekarang sudah bahagia di surga sama Allah gitu. Jadi kalau sekarang saya nanya sama anak saya udah bisa jawab kalau papa udah nggak ada sama kita, papa di surga sama Allah gitu. Waktu itu tuh, waktu awal-awal pandemi itu, suami ditugaskan di Rumdin di Kota Semarang. Itu ada rumah dinas yang khusus menangani para pasien positif COVID. Itu ya udah langsung aja berangkat. Saya pernah nanya waktu itu kan baru awal-awal gitu kan, masih gempar-gemparnya ya. Papa kenapa nggak orang lain aja? Papa masih punya anak yang masih kecil gitu. Tapi suami selalu bilang, nggak apa-apa, ini tanggung jawab papa, ini kerjaan papa. Jadi papa harus benar-benar ngejalaninya dengan sepenuh hati. Saya terakhir ketemu dengan istri bulan Maret 2020. Istri meninggal itu Juni 2020. Adik meninggal 6 Juli 2020. Jadi selisih 8 hari. Istri berkali-kali gitu, saya komplain gitu kan. Cuman istri jawabnya ya, kalau nggak saya siapa yang mau nolongnya? Jadi saya juga sempat beberapa kali diwawancara sama media. Saya tunjukin chat terakhir saya dengan istri itu. Jadi saya protes gitu, jam 10 malam itu belum pulang, masih nungguin pasien. Karena waktu itu memang banyak mohon maaf beberapa dokter memang yang nggak berani nanganin pasien secara langsung gitu. Juga kemarin saya utarakan ke ketua ID Jawa Tengah Semarang, kenapa sih kok ketika musibah ini menimpa kita itu dokter yang punya integritas tinggi tapi nyawanya harus hilang, sedangkan dokter yang males-malesan itu kenapa nggak yang mati? Memang saya sempat ngomong kayak gitu, karena kebetulan beberapa dokter senior juga empatinya luar biasa, termasuk di pusat juga beberapa kali telepon ke saya. Beliau ini dokter yang punya totalitas, bukan saat pandemi saja. Jadi sebelumnya itu memang kakak beradik ini nggak pernah ibaratnya on call 24 jam. Jadi ketika ada siapapun yang sakit, kita langsung bantu. Keluarga juga sebenarnya akan takut juga gitu waktu itu. Kenapa sih nggak yang lain? Ya memang jawabannya ya memang sumpah dokter seperti itu. Jadi disumpah untuk melayani masyarakat, resikonya apapun ya harus berangkat. Istri juga gitu. Jadi
sempat saya bilangin pun anak-anak kan masih kecil gitu, kan masih ada tantenya, masih ada saudara-saudara yang lain ya, tapi ya nggak tahu kalau itu pertemuan terakhir saya dengan istri bulan Maret. 23 Februari beliau itu kan diminta di provinsi untuk pelatihan garda terdepan. Papa itu nggak pernah berhenti. Pagi gitu 6:30 sudah standby di kantor. Dia sudah siap untuk menjalankan swabnya. Sampai Sabtu nanti di klinik juga, klinik pribadi juga. Jadi Papa lebih memfokuskan ke pasien supaya pandemi itu cepat berlalu. Almarhum pesan, seandainya Papa tidak ada, kliniknya Papa bisa diperjuangkan sehingga pelayanan pasien-pasien Papa bisa bertahan. Ingin tetap sama Papa karena beliau meninggalkan klinik rawat inap di Blora yang sudah kita 5 tahun kita kelola. Kita bersyukur dari setelah 40 hari Bapak itu dari tim kesehatan dari Rumah Sakit Permata juga Rumah Sakit RSU ingin mengenang beliau, klinik itu bisa berjalan. Itu dengan Dokter Adi, dia selaku Direktur RSU Permata, sama Dokter Galih, dia dari RSUD Blora. Dan itu saya bersyukur sudah divisitasi, sudah izin, tinggal kita ngembangin untuk buka klinik itu. Bersyukur atas perhatian Taspen kepada kami, keluarga yang jadi korban, luar biasa, baik. Kemarin dari Semarang, Aceh Semarang berarti ya Bu ya? Iya. Ya sangat membantu sekali sih Mbak. Untuk saat ini udah sangat bagus cara kerja Taspen dalam pelayanan buat kita, apalagi dalam masih berduka kayak gitu ya. Jadi ya udah perlu ditingkatkan aja. Pengurusan untuk Taspen kita nggak ini, jadi dari pemerintahan itu benar-benar kita nggak ngurusin. Baik. Jadi semuanya dibantu karena nggak mungkin kita ngurus sendiri karena waktu itu kondisinya positif, keluarga besar positif. Jadi alhamdulillah Taspen juga hanya beberapa data yang kita berikan itu sudah semuanya semua sudah dibantu sama pemerintah. Baiklah Sobat Taspen, itulah akhir cerita dari beberapa para ahli waris. Sobat Taspen, teruslah jaga kesehatan dimanapun Sobat Taspen berada, patuhi protokol kesehatan yang ada, dan stay safe. See you in the next episode.